Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mencoba untuk mempraktikkan seluruh kode-kode HTML yang terdapat di modul pertemuan kedua ini. Nah, dasar dari HTML. Yang pertama itu struktur dasar dokumen HTML. Proses penulisan teks HTML ini disebut dengan encoding, dan browser akan menerjemahkan setiap teks HTML dengan tampilan-tampilan tertentu, atau yang bisa disebut dengan decoding. Nah, untuk itu penulisan dokumen HTML harus mengikuti struktur dokumen HTML, yaitu yang dapat kita lihat seperti ini. Di sini ada doctype HTML yang berfungsi sebagai pendeklarasian dokumen HTML. Kemudian ada tag HTML, tag body. Nah, di tag body ini elemen tampilan ditulis di sini. Maksudnya isi dari konten kita akan ditampilkan di tag body ini. Kemudian diakhiri dengan tag penutup dari tag body dan tag HTML. Nah, kemudian apabila kita ingin lebih lengkap dengan fitur judul atau title, maka struktur dokumennya menjadi seperti ini. Nah, di sini terdapat perbedaan dari kode HTML yang ini. Nah, perbedaannya terdapat ada tag head dan tag title. Nah, di sini tag head ini sebagai headernya dan tag title ini merupakan judul dokumennya nanti. Nah, di sini kita dapat mempraktikkannya. Pertama kita buka sablon teks kita. Ini delete dulu. Nah, di sini kita alangkah baiknya kita sebagai pemula untuk mengetikkan langsung kode HTML-nya daripada mengcopy paste agar lebih memahami dari kode HTML yang kita pelajari. Nah, pertama di sini kita ubah dulu bahasanya menjadi bahasa pemformatan HTML. Dan di sini kita klik view, kemudian sintaks dan HTML agar bahasanya menjadi pemformatan aturan penulisan dari dokumen HTML. Di sini pertama ada doctype HTML sebagai pendeklarasian dari dokumen HTML. Nah, di tag title ini misalnya kita isi kontennya adalah ini judul dokumen. Nah, kemudian di bawah tag head ada tag body. Nah, di tag body ini merupakan isi dari konten kita yang akan ditampilkan. Misalnya kita tuliskan isi konten kita akan ditampilkan di sini. Dan kemudian diakhiri dengan tag penutup HTML. Nah, kemudian setelah ini kita save. Klik save as. Saya menyimpannya di data-D, kemudian di folder praktikum desain web dan di eksperimen kedua. Di sini saya membuat nama filenya praktik kode HTML 2. Nah, di sini saya tidak menambahkan lagi format .html-nya karena di editor Sublime Text ini jenis dokumennya langsung terbaca menjadi dokumen HTML. Nah, di sini dapat kita lihat menjadi jenis dokumennya adalah dokumen HTML. Jadi saya akan langsung save saja. Nah, kemudian kita jalankan filenya. Di sini saya akan menggunakan Chrome. Nah,
Di sini terlihat bahwa title-nya ini judul dokumen, dan isi konten kita merupakan isi konten kita akan ditampilkan di sini. Nah, selanjutnya sebelumnya kita menyebutkan tag, ada tag head, tag HTML, tag body, dan tag-tag lainnya. Nah, sebenarnya apa itu tag HTML? Apa itu tag itu? Nah, tag itu adalah aturan penulisan dokumen HTML dan diikuti dengan konten. Nah, konten-kontennya itu dapat berupa teks atau gambar. Tag itu juga bisa disebut dengan elemen. Kemudian setiap tag itu wajib memiliki tag pembuka dan tag penutup. Misalnya tag pembukanya tag P, kita katakan tag P. Dan tag penutup dari tag P ini ditandai dengan adanya garis miring di awal. Jadi perbedaan tag pembuka dan tag penutup terdapat garis miring di awal, sedangkan tag P tidak terdapat. Nah, kemudian dalam prakteknya ada beberapa elemen yang boleh tidak disertakan dengan tag penutup, disebabkan elemen tersebut tidak memiliki konten. Atau untuk lebih jelasnya kita dapat lihat seperti ini. Di sini terdapat tag elemen, kemudian konten, dan diakhiri dengan tag penutup elemen. Sedangkan di sini tag elemen dan tidak diakhiri dengan tag penutup karena tidak ada konten. Selanjutnya dokumen HTML. Semua dokumen atau tag HTML yang disimpan dalam format HTML harus memiliki tag yang berfungsi untuk mendeklarasikan dokumen HTML. Nah, di sini doctype HTML inilah yang berfungsi sebagai pendeklarasian dokumen HTML. Kemudian dokumen HTML itu sendiri diawali dengan tag HTML dan diakhiri dengan tag penutup dari HTML. Nah, contohnya seperti ini. Nah, seperti yang ini. Dan di sini kita dapat coba, di sini ada tag H1. Nah, kemudian kita save, kemudian di sini kita refresh. Nah, di sini jadi terlihat berbeda seperti sebelum kita simpan yang seperti tadi. Di sini jadi tag H1-nya ini merupakan heading 1. Kemudian P ini merupakan paragrafnya. Jadi tampilan kita akan berubah menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya deklarasi doctype. Penulisan doctype ini merepresentasikan tipe dari dokumen dan membantu browser untuk menampilkan halaman web dengan benar. Nah, pendeklarasian ini harus dibuat sekali pada paling atas dokumen HTML sebelum elemen HTML lainnya dibuat. Nah, kemudian di sini ada tag HTML. Tag HTML itu disebut dengan tag HTML yang berfungsi untuk mengawali pembuatan dokumen HTML apapun. Dan tag ini dibuat hanya sekali saja di awal dokumen dan harus diakhiri di akhir dengan tag penutup HTML yang ditandai dengan garis miring. Nah, di sini kita dapat lihat ini merupakan tag HTML dan harus diakhiri di akhir. Nah, di sini di akhir kita akhiri dengan tag penutup dari HTML. Kemudian tag body. Tag body ini berfungsi sebagai barang HTML atau elemen yang akan ditampilkan dalam browser atau aplikasi jenisnya. Apapun yang ingin ditampilkan harus diletakkan dalam elemen ini. Nah, di sini kita dapat lihat ini adalah tag body, dan di dalam tag body ini merupakan konten yang akan ditampilkan. Nah, ini adalah konten yang sudah ditampilkan dalam browser kita. Nah, kemudian ada tag H1. Tag H1 ini adalah representasi dari heading 1 atau tag yang berfungsi sebagai untuk membuat tulisan besar atau judul teks. Nah, di tag H1, di tag heading ini terdapat H1 sampai H6.
di mana H1 itu ada tulisan headingnya adalah yang paling besar, sedangkan tag H6 adalah yang paling kecil. Kita dapat mempraktikkannya. Di sini saya buat H1 sampai H6. Ini Nah, kemudian kita save dan kita jalankan, refresh. Nah, di sini dapat terlihat bahwa perbedaannya, heading 1 itu merupakan ukurannya yang paling besar, dan kemudian heading 2 lebih kecil, heading 3 lebih kecil, heading 4 semakin kecil, heading 5 semakin kecil, dan heading ke-6 ini adalah yang terkecil. Kemudian di sini ada tag P. Tag P ini adalah representasi dari paragraf. Seperti namanya, tag ini berfungsi sebagai wadah tulisan yang berbentuk paragraf. Nah, seperti ini. Nah, kita save, kita refresh. Nah, ini adalah tag isi dari konten tag paragraf. Nah, kemudian selanjutnya adalah menulis dokumen HTML. Nah, sepertinya ini sudah kita bahas di pertemuan pertama, yang dimana itu untuk menulis dokumen HTML itu yang pertama kita buka editor teksnya. Di sini saya menggunakan HTML, kemudian kita ketikkan kode HTML-nya. Setelah itu kita save as. Setelah kita save as, kita buat nama praktikal, nama filenya. Setelah itu kita save. Nah, seperti itu saja. Kemudian kita klik, kita jalankan dokumen HTML kita. Nah, kemudian di sini selanjutnya adalah mengubah dokumen HTML. Nah, untuk mengubah dokumen HTML, di sini kita dapat mencari dokumen HTML yang akan kita ubah. Di sini kita dapat klik kanan, kemudian open with. Di sini saya menggunakan editor Sublime Text. Jadi saya akan mencari aplikasi Sublime Text. Nah, di sini. Nah, kan tampilannya akan berubah menjadi sini. Jadi kita di sini tinggal merubah dari isi konten yang ini aja. Misalnya di sini ini di satu. Kemudian kita save dan kita jalankan, pasti akan berubah tampilannya. Nah, di sini berubah kan menjadi ini heading 1. Nah, seperti itu cara untuk mengubah dokumen HTML dan menjalankan dokumen HTML sudah kita praktikkan.